Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 91 dan 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah." Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kaum Yahudi dan sebangsanya dari kalangan ahli kitab, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkanlah dan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang benar, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Katakanlah, mengapa kamu membunuh para nabi jika kamu orang yang beriman? Yahudi, Bani Israel yang kafir, mereka membunuh para nabi yang mendakwahkan syariat Allah. Yahudi yang tidak suka kepada dakwah, kepada ajakan kebaikan, mereka sampai tega membunuh para nabi yang mengajak kepada kebaikan. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam telah datang kepada kalian Yahudi membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat yang nyata. Tetapi Bani Israel yang kafir justru menjadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Dan orang-orang Bani Israel yang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka Bani Israel yang kafir mengatakan, cukuplah bagi kami dengan beriman kepada Taurat. Nasrani mengatakan, cukup kami beriman kepada Injil yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak mengakui kitab yang selain itu. Mereka kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dengan benar. Dan mereka mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran itu adalah benar, sesuai apa yang telah dikabarkan pada kitab mereka. Kitab mereka telah menerangkan akan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tapi justru mereka tidak mau untuk mentaati Allah, mentaati Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan Bani Israel yang kafir dahulu mereka membunuh Nabi Allah. Padahal mereka mengaku beriman kepada kitab Taurat, tapi justru mereka membunuh nabi-nabi yang datang mengajak untuk beriman berhukum pada kitab Taurat. Yahudi yang kafir justru mengubah kitab Taurat, padahal mereka mengetahui kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Yahudi membunuh para nabi karena iri, dengki, sombong, merendahkan para rasul Allah. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu, pemikiran mereka sendiri daripada mengikuti Nabi. Dan Nabi Musa alaihissalam telah datang dan diberikan oleh Allah mukjizat, bukti yang benar, yang nyata.
dengan ayat-ayat dan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas, bahwasanya menunjukkan tiada ilah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Akan tetapi mereka Yahudi tetap saja tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan padahal Bani Israel yang kafir itu dahulu mereka telah diberikan ayat-ayat yang nyata, yang jelas, tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, berupa badai, belalang, kutu, katak, darah yang datang kepada mereka, tongkat yang mampu dengan izin Allah membelah lautan, terbelahnya lautan yang sangat jelas di hadapan mereka, nauman awan, makanan mana dan salwa yang turun dari langit kepada mereka, batu yang memancarkan mata air yang bisa diminum bagi Bani Israel, dan berbagai macam mukjizat yang lain. Akan tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung untuk beribadah kepada Allah, justru Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka berbuat kezaliman yang paling besar, berbuat kesyirikan kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.